Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih organisasi, kita baru tiba di Bandara Bengkulu ya. Ya, sebelum berangkat tadi saya melihat ada sebuah video. Video ini saudaraku yang saya kasih di mana Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin mengutukin Israel gitu ya. Lucu juga ya, kenapa Palestina nggak dikutuk, Hamas nggak dikutuk, kan Hamas yang memulainya kan, tapi yang dikutuk Israel ya. Padahal Alkitab bilang yang ngutuk Israel akan terkutuk. Saudaraku yang saya kasih, kita juga melihat nanti ada balasan ya, ada balasan dari warga Papua, ribuan warga Papua itu mereka berarak-arakan di jalanan itu mengibarkan bendera Israel dan memuji-muji, membangga-banggakan Israel. Inilah videonya, kita lihat, kita saksikan. Saudara, Bapak sekalian, mari kita jangan pro yang mana ya, mau Israel, mau Hamas, mau Palestina. Kita hanya berdoa bagi Indonesia supaya makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus Kristus. Kami datang ke Bengkulu ini karena ada satu keluarga yang mereka
menelpon kami supaya kami datang untuk melayani mereka karena mereka mau mengenal Yesus secara pribadi. Kita doakan pelayanan ini berkembang dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus hadirat urapan kuasa bekerja, berkati pelayanan kami makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami percaya. Amin. Ininya ya, ini barang-barang kita temukan ya. Hah? Oke. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sekarang sudah sampai ke ini ya, pelayanan yang mereka di latar belakang Bani Kedar Nebayot ya. Puji Tuhan. Mereka sudah kumpul, kami telat ya. Rancangan Tuhan kepada kita itu semuanya baik. Nggak ada satupun rancangan Tuhan kepada kita itu yang jahat. Haleluya. Tapi Anda harus mengerti rancangan Dia dalam hidup Anda. Anda harus dalam destiny ilahi. Ya, Anda tidak boleh berjalan menurut Anda mau, tapi Anda harus berjalan menurut apa yang Dia mau. Yang saya sebut dengan destiny ilahi. Anda harus tahu itu. Ayat ini selalu digunakan oleh orang Kristen, oleh pendeta untuk pembelaan diri. Saya bacakan ya, Yesaya pasal 55. Kalau sudah gagal dia, kalau sudah celaka, kalau sudah ada masalah, pasti dia pakai ini. Ya, Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalan, ya, jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kalau udah mentok, kalau udah gagal, kalau udah kecelakaan, kalau udah ada masalah, dia pakai ayat ini. Ya namanya kan jalan Tuhan bukan jalan kita, Pak Pendeta. Sekarang ya inilah rencana Tuhan. Makanya saya tabrak orang, orangnya mati. Ya ini rancangan Tuhan. Wah, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saya nggak pernah ya. Nggak pernah matiin orang. Mau nabrak kek, mau tikam, nggak pernah. Luar biasa. Saya bersyukur ya. Haleluya. Tangan saya ini masih suci dari darah. Haleluya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih, ini ayat digunakan untuk pembelaan diri. Iya. Saudara, arti ayat ini bukan begitu. Kita lihat ya. Di dalam ayat 7-nya. Ini ditujukan ke orang fasik. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Orang jahat, orang fasik tinggalkan semua jalannya, rancangannya. Dia kembali ke Tuhan. Maka dia akan mengasihaninya. Tuhan mengasihani dia. Dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Baru ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Artinya gini, hei, rancanganku itu bukan rancanganmu, hei fasik. Rancanganku itu bukan rancanganmu, hei tidak taat. Rancanganku itu bukan rancanganmu, hei maumu sendiri. Haleluya. Haleluya. Saya senang ada beberapa orang di sini yang sudah mulai menginjil ya. Saya bangga, saya senang, saya bersuka cita, saya doakan kalian yang sudah menginjil-injil itu selalu dicukupkan Tuhan keperluan kalian. Haleluya. Haleluya. Karena dulu kan kalian harusnya binasa. Dulu harusnya masuk api neraka. Terus dapat kasih karunia dari Kristus. Anda bisa percaya Tuhan. Anda diselamatkan. Sementara masih banyak keluarga saudara yang belum diselamatkan. Keluarga saudara yang belum mengenal Tuhan. Atau teman-teman saudara. Masa saudara diam saja? Saudara harus sampaikan. Haleluya. Apa gunanya kalian tinggal di gedung mewah, di apartemen mewah, di rumah besar, rumah mewah, tapi kalau jiwamu binasa, apa gunanya itu? Haleluya. Sampai ada satu lagu berkata, apa gunanya istana bagaikan neraka daripada menderita. Ya. Haleluya. Apa gunanya istana bagaikan neraka? Kan ada kan? Ya, lebih baik sederhana asal hidup bahagia.
bahagia. Saudara, orang dunia aja tahu yang dia cari bahagia, bahagia, bahagia. Iya kan? Walaupun dia nggak ketemu bahagia itu, tapi dia tetap cari kebahagiaan itu. Nah, jadi saudara, rancangan Tuhan ini pasti rancangan yang membawa kita kepada kebaikan. Haleluya, membawa kita kepada kebahagiaan. Amin. Harusnya ayat ini kita bacanya gini. Sebab rancanganmu Tuhan menjadi rancanganku, jalanmu Tuhan menjadi jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Harusnya begitu. Tapi orang fasik tidak begitu. Orang fasik bilang, ya rancanganmu Tuhan bukan rancanganku, jalanmu Tuhan bukan jalanku. Ya wajar saja gua kayak gini. Ya namanya jalanmu kan beda dengan jalanku Tuhan. Rancanganmu kan beda dengan rancanganku. Haleluya. Itu orang fasik. Orang yang tidak mau menerima kebaikan Tuhan. Orang yang tidak mau menerima segala kemurahan Tuhan. Saudara tahu sebenarnya Tuhan sebenarnya sudah siapkan keperluan kebutuhanmu. Amin. Haleluya. Sampai ke liang lahat. Iya, bagi ya. Ini orang tua dulu ya, anaknya. Iya, orang tua dulu. Ya. Ya. Orang tua dulu, anak-anak belakangan ya, biar jangan berantakan ya. Haleluya. Hah? Oh ya, kita berdiri. Berdiri, foto. Oh ya, ntar berantakan. Duduk ya, jangan ada pergi ya. Duduk dulu ya. Siapa yang baru kali ini kemari? Oh, 1, 2, 3. Banyak ya? 4 ya? 5. Wow, 5 orang. Itu si ibu itu, Bu, udah pernah ikut ibadah saya? Ibu ini juga yang pakai kacamata? Ah iya, 6, berarti 6 orang. Luar biasa ya. 6 orang. Hah? Belum tahu ya. Iya. Sabar ya, jangan ada yang pergi dulu ya. Jangan ada yang pergi dulu. Ya. Ada air. Nanti ya. Nggak ada airnya? Belum dikasih ya? Oh, belum dikasih. Oh, itu tuh, kasih airnya. Bawa. Plastikin buat tempat nasi lagi. Iya. Nggak, ini air. Udah biarin, ini air dulu kasih. Apa itu? Iya, kalau nggak cukup gimana?